Ibu yang dirahmati Allah, malam ini sebenarnya saya tak usah ceramah, kelar. Kenapa? Tadi Barzanji sudah disebutkan. Masya Allah, cerita Nabi begitu mulia, tapi sedikit saja ingin saya sentil. Apa? Satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, Ustazah, tadi Korika kita itu mantap suaranya. Ya, kalau suara saya agak sering-sering hancur, mohon dimaafkan. Tolong didengarkan saja. Tak enak, tolong tutup kupingnya. Tapi kalau ada orang ngaji, dia tutup kuping, setan itu namanya. Ya, maka enak-enakan saja dengar ceramah saya, dengar ngajinya saya. Saya mau ngaji, izinkan saya Bapak Ibu. Adik-adik santri mohon maaf ya, kalau suara Ustaz agak sering-sering hancur. Sudah dengar belum? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Lesu. Aduh, kacau nih. Ulang. Innahu huwas samiul basir. Allahumma arhamna bil Qur'an. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Nabi Muhammad berjalan ruh wal jasad. Allah yang mau Nabi berangkat. Bukan Nabi sendiri yang mau berangkat, Allah yang panggil, Pak. Sekarang saya tanya, yang bisa jawab pertanyaan saya, ada hadiah dari panitia. Betul ya? Betul. Betul. Saya tanya, ini panitia betulan ya? Ya. Yang bisa jawab dapat hadiah untuk 12 orang malam hari ini. Maka siap-siap dengar ceramah saya. Ada hadiah di baliknya, ditanggung pajaknya sendiri-sendiri. Ya, paling besar hadiahnya umroh, subhanallah, bagi yang mampu. Siap-siap, ada hadiah. Saya tanya, kira-kira siap-siap panitia hadiahnya ya. Nah, dengerin. Tadi yang berangkat Isra Mi'raj Rasulullah. Pertanyaan saya sebelum saya lanjut ceramah, yang bisa jawab saya kasih hadiah. Tapi panitia yang bayar. Apa itu? Siapa nama malaikat yang membersamai Nabi Muhammad Isra Mi'raj? Bunda yang pegang HP. Malaikat Jibril, Masya Allah. Nanti hadiahnya ambil ke panitia. Ya, panitia awas jangan ada. Oh, ada. Masya Allah. Luar biasa panitianya. Belum dipinta sudah keluar dulu. Ada. Masya Allah. Luar biasa. Bu, nanti bajunya musim hujan ini Bu. Ya silakan diambil hadiahnya. Tolong Adinda, Adik tolong kasihin Bunda itu ya. Minta tolong Ustaz. Ini hadiah deterjen plus piringnya Pak. Subhanallah. Masya Allah, panitia ini hebat ya. Tahu benar kalau musim hujan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ceramahnya. Di sembari ada ceramah saya, insya Allah nanti akan kita selingi dengan hadiah. Masih ada 11 lagi insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad Isra Mi'raj didampingi oleh malaikat Jibril. Itu yang kita ketahui. Yang sebenarnya di dalam kitab Ad-Dardir ala Qisasil Mi'raj, Nabi Muhammad didampingi oleh 2 malaikat Pak. Isra Mi'raj itu tidak mungkin bodyguardnya 1. Bodyguardnya 2, Ibu. Jibril itu yang pertama. Yang kedua yang mendampingi Rasulullah Isra Mi'raj, ismuhul Mikail. Kalau bahasa kerennya Michael. Mikail. Ya, malaikat pemberi rezeki. Ini catat nih dalam kitab Ad-Dardir ala Qisasil Mi'raj dijelaskan 2 malaikat yang ngajak Rasulullah rihlah jalan-jalan Isra wal Mi'raj. Pertanyaannya Ibu, kalau Nabi Muhammad diajak 2 malaikat jalan-jalan, Jibril dengan Mikail, kira-kira Bapak dengan Ibu kalau diajak jalan-jalan 2 malaikat, pilih malaikat mana? Malik apa Israil? Pilih mana Bu? Kalau disuruh milih, Ibu diajak jalan-jalan 2 malaikat ini, pilih Israil apa Malik?
Ini kelas berat semua ini dua malaikat ini Ustaz. Ini menunjukkan apa begitu dahsyatnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj. Pertanyaan saya yang kedua, hadiahnya siap-siap. Kapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra wal Mi'raj? Tanggalnya. Ini tanggalnya banyak versi Pak. Ini yang paling masyhur. Tadi yang kacamata, tanggal berapa? 27 Rajab, betul? Ada lagi hadiahnya? Oh baik, nanti di akhir acara silakan temuin panitia ya, biar ceramahnya tidak terlalu lama gara-gara ada hadiahnya. Bapak ya, kalau ada yang mau nambahin hadiahnya, yang muka-muka ini iwakikan semua depannya Pak. Ya, banyak duitnya nih. Ya, karena dia mau nambahin tidak masalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, singkat cerita. Jam 9.38 Bu. Lanjut. Sanggup dengar ceramah? Kalau santri saya yakin sanggup. Kalau tidak tahu, kalau ibu-ibu besok soalnya mau ngantar anak sekolah Ustaz. Mana tadi habis goyang? Kacau memang dunia. Na'udzubillah. Orang Melayu yang ramaikan padahal. Malam Isra Mi'raj dia Pak, imannya dua, hati-hati syirku billah, syirik kepada Allah. Na'udzubillah. Taubat mereka, jangan sampai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, singkat cerita, Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj ilal masjidil dari Mekah OTW ke Madinah Pak. Madinah apa Palestina? Palestina apa Madinah? Madinah apa Palestina? Siapa yang setuju Rasulullah itu Isra dari Mekah ke Palestina? Setuju semua? Saya tak setuju. Kenapa Ustaz? Itu Isra-nya terakhir ke Palestina. Di dalam kitab Ad-Dardir ala Qisasil Mi'raj, Nabi mampir ke beberapa negara. Sebelum OTW ke Palestina, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, Nabi mampir ke beberapa negara. Ini menunjukkan apa? Kalau kita ada rezeki, mampirlah, mainlah, jalan-jalanlah ketiga masjid. Yang pertama kata Nabi, jalan-jalanlah ke Masjidil Haram. Yang kedua Masjidil Aqsa. Yang ketiga Masjid Nabawi. Sayyid Ahmad Ad-Dardir di dalam kitabnya menjelaskan Nabi sebelum berangkat ke Palestina menggunakan tunggangan transportasi akhirat. Capnya Made in Akhirat. Ada yang tahu? Boleh jawab. Masya Allah santri. Burak. Masya Allah. Betul. Nanti hadiahnya boleh ya di akhir ya. Nanti temuin panitia. Siapa namanya? Baik, nanti ambil ke panitia hadiahnya. Burak Pak. Pertanyaan saya Bapak Ibu, adinda semua pernah tak kira-kira melihat burak? Belum pernah? Belum. Saya sudah Pak, alhamdulillah. Dulu waktu saya ke Singapura, mendarat di salah satu airport bandara terkenal ya di Singapura, mau OTW ke Malaysia. Di situ ada pesawat mereknya Buraq Airlines. Saya tak sombong, saya pengakuin itu pura dalam bentuk pesawat. Tapi kalau dalam bentuk aslinya saya belum pernah lihat. Dijelaskan oleh para ulama, bahkan Nabi sendiri mensabdakan itu Buraq ya lebih kecil daripada hison seekor kuda dan lebih besar daripada seekor bigol keledai. Kalau orang barat nyebutnya kuda Pegasus, anak-anak kecil nyebut Little Pony. Kapan-kapan Buraq berubah jadi Little Pony? Ini orang akhir zaman nih Pak, pencucian otak kita Pak. Buraq disamakan dengan Little Pony. Na'udzubillah. Tidak ada tandingannya. Ini kendaraan transportasi akhirat yang Allah sediakan khususnya di Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad mampir ke satu negeri. Apa nama tempatnya? At-Taibah. Jadi sebelum sampai ke Palestina, Rasulullah mampir dulu ke satu negeri. Namanya At-Taibah. At-Taibah itu apa? Sekarang disebut dengan Madinatul Munawwarah. Rasulullah rakatain, salat 2 rakaat di tempat itu. Malaikat Jibril bilang, "Ya Muhammad,
ini tempat bakal engkau hijrah di dalamnya, dan orang akan cinta di dalamnya, dan engkau akan bersemayam di dalamnya. Habis dari negeri Madinah, Rasulullah berangkat lagi mengendarai Buraq, ditemani dua malaikat yang mulia sampai ke satu tempat namanya Mesir. Apa itu tempat Mesir yang dikunjungi oleh Nabi di sholat 2 rakaat di situ? Madian dan Bukit Tursina. Tempat apa Madian dan Bukit Tursina ini? Tempat persembunyian Nabi Allah Musa dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun. Di sini banyak Fir'aun lah, Pak. Ada dan tingkah laku macam Fir'aun di sini, Pak. Jahat minta ampun. Jangan sampai. Ya. Apalagi Nabi Allah Musa dikejar-kejar oleh para tentara Fir'aun. Kemudian apa? Di Bukit Tursina, Nabi Allah Musa alaihissalam di situ bercakap dengan Allah. Tadi sudah dijelaskan di dalam kitab Barzanji. Di atas Bukit Tursina Rasulullah rakaatain, salat 2 rakaat. Di situ tempat asal bukti bahwasanya Nabi Allah Musa pernah bercakap dengan Allah, menerima salah satu perintah yang kita kenal di dalam film namanya Ten of the Commandment. You know? Allah, tiap kali makan baca now. 10 perintah Tuhan terletak di tempat Bukit Tursina di situ. Kemudian singkat cerita, Nabi Muhammad barulah dari mana tadi? Dari Mesir ke Syam, sampailah Rasulullah ke salah satu tempat yang disebut dengan Bethlehem. Apa itu Bethlehem? Tempat kelahiran Isa ibnu Maryam. Tadi sudah disebut. Isa ibnu Maryam ini salah satu nabi yang lahir tanpa ayah, mukjizatnya luar biasa, bisa menghidupkan yang sudah mati. Luar biasa, cuman satu-satunya manusia di permukaan bumi yang lahirnya tanpa ayah, binnya balik ke ibu, ibnu Maryam. Orang akhir zaman ini banyak ngikut-ngikut, Pak. Ya, bapaknya tidak ada, tiba-tiba lahir budak tadi. Kurang ajar kadang-kadang. Ngalang-ngalain Nabi Isa. Cuma Nabi Isa dijelaskan dalam Al-Quran. Inilah banyak muncul Pak hantu-hantu gentayangan. Na'udzubillah min. Tapi yang dirahmati sampai di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di situ sholat, Pak. Jadi imam, gak tanggung-tanggung. Imamnya Nabi Muhammad yang jadi makmum para malaikat dan para nabi dan rasul. Ini membuktikan apa? Jangan tinggalkan sholat. Berangkatlah, jadilah imam, Pak. Di sini banyak gak yang jadi imam? Makmum semua menjadi imam. Sama makmumnya banyak, yakin saya, Pak. Kalau yang imamnya banyak, macam mana ceritanya? Ya, cuman satu imamnya, betul. Maka apa yang terjadi? Sholatlah, berangkatlah pergi ke masjid. Dalam ilmu persepak bolaan, sepak bola ada di sini. Di dalam ilmu persepak bolaan yang paling banyak dapat royalti, yang paling banyak dapat reward, yang paling banyak dapat hadiah, penyerang. David Beckham, Ronaldo, Ronaldinho, apalagi itu, Messi. Oh, itu banyak. Kenapa? Mereka semua penyerang. Ya, semua yang gol dan nyetak gol. Dalam ilmu tertib masjid yang paling besar pahalanya imam. Makanya tolong Pak Imam, jangan dorong-dorongan jadi imam. Maju. Serak Mas suaranya, serak. Ada enggak di sini Mas ya? Jangan. Ya, jangan. Ustaz, saya tak pernah jadi imam. Alhamdulillah kami di belakang imam. Bapak posisinya apa? Sayap kanan, Pak Ustaz. Dalam sepak bola kan ada sayap kanan, sayap kiri. Pertanyaannya, Bapak kalau lagi sholat hobi di kanan apa di kiri? Ustaz, saya tak hobi sayap kanan, tak hobi sayap kiri. Saya ini back, Ustaz. Maksudnya back banyak di belakang. Ya, itu back semua tuh. Ada lagi yang posisinya jadi keeper di masjid, Pak. Siapa itu keeper di masjid? Imam lah 3 rakaat dia baru datang. Allahu Akbar. 3-1 dibantai imam. Tinggalan di masjid. Itu keeper tuh. Pertanyaannya masih untung. Alhamdulillah jalan kaki bisa masih menuju masjid. Ini yang lebih parah Pak, jamaah kita di kampung, rumah dekat masjid,
pintu Cilubah dengan masjid, tidak pernah datang pergi ke masjid. Betul? Ada orangnya, rumahnya dekat masjid, tidak pernah pergi ke masjid. Ada. Jangan sampai malu kita dengan pengurus masjid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang tidak pernah pergi ke masjid, tidak pernah jadi imam, tidak pernah jadi makmum, tidak pernah mukul beduk, tidak pernah ngebang. You know ngebang? Bahasa sini ngebang apa? Azan. Tidak pernah azan. Kalau acara tidak pernah datang. Kalau ada nganggung tidak pernah hadir. Diundang tahlil juga tidak pernah datang. Sekali berangkat pergi ke masjid, minta ditaruh di depan imam. Tidak kurang ajar orang ini. Ya, tidak pernah pergi ke masjid. Sekali pergi ke masjid dia minta ditaruh di depan imam. Setahu kita yang paling tinggi pangkatnya imam. Lah ini minta ditaruh di depan imam. Guling lagi dia Pak. Guling dia. Na'udzubillah min dzalik. Ibu, jangan coba-coba kita balik kepada Allah dalam keadaan tidak melaksanakan ibadah. Sekarang saya tanya, Ibu, Bu, tahu keranda? Pernah masuk belum? Jangan. Ya. Keranda saja takut Pak kita masuknya, apalagi liang kubur, betul? Jangan coba-coba masuk keranda, masuk liang kubur kalau belum mati, kalau belum insaf. Pulang dari sini yuk tobat sama-sama. Yang Allah terima ampunannya apabila kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pergi ke Jakarta Bu, Pak. Saya tanya keranda di daerah Condet. Saya pernah satu tempat. Ya, di situ ada Habib. Saya tanya, Habib, di sini orang Betawi nyebut keranda apaan, Habib? Kata Habib, dibilang bahasa Betawinya keranda kurung tam, kurung batang. Slowly bahasanya, Pak, lembut, kurung batang. Saya pergi ke Jawa. Saya tanya, Mbah, ini keranda bahasa Jawanya apa? Benduso Pak Ustaz. Benduso. Saya pulang ke kampung halaman saya. Orang tua saya di Palembang. Ayah, ini bahasa Palembangnya keranda apaan? Katil. Lembut. Benduso kurung batang. Katil. Sekali saya pergi ke Cendrawasih 3 Pak, Mang Haji, ini keranda namanya apaan? Ringo, Ringo. La ilaha illallah. Masuknya saja serem Pak, apalagi nyebutnya gitu. Betul tak di sini Pak Haji? Ringo, Ringo kan Bu? Oh ilaha illallah. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan coba-coba masuk, saya pesan. Ya. Kalau kita belum punya amal yang cukup, jangan mati konyol nanti. Maka perbanyak amal kita lewat momentum Isra Mi'raj ini, mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah. Saya singkat cerita, jam 9.51 sudah ini. Ambil hikmahnya, tiap tahun kita peringatan Isra Mi'raj. Kira-kira ada dah makna yang tersirat dan tersurat dari hadirnya kita. Semakin rajin tak sholat subuh. Di sini sholat subuh jam berapa Pak sekarang? 4:30. Ada jamaah sholat subuh jam 7 pagi Pak. Bingung gitu. Macam mana itu usollinya? Usolli fardhu subuh wal duha wal gabungan wal keroyokan lillahi ta'ala. Kan kacau. Ya. Menunjukkan apa? Sholatnya dia tak jaga, berat untuk bangun sholat subuh. Di antara kita giliran malam-malam acara sanggup Pak, acara maulid hadir sanggup, acara nganggung ramai sanggup, giliran bangun sholat subuh berat. Masya Allah. Yang berat itu bukan matanya, bukan kakinya, bukan tangannya, tapi hatinya yang terkunci untuk merefleksikannya, mengkoneksikannya dengan mata, dengan tangan, dan dengan kaki. Bapak, di Pangkal Pinang ada anak muda baru hijrah, baru manjangin janggut, datang dengan saya. Ustaz Dede, siap Anda?
Ustaz, kenapa sholat subuh itu 2 rakaat Pak Ustaz? Saya ini baru hijrah, sanggup 4 rakaat. Anak muda Pak, di Pangkal Pinang nanya dengan kiai, nanya dengan Ustaz, kenapa sholat subuh cuma 2 rakaat? Saya ini baru hijrah Pak Ustaz, sanggup 4 rakaat. Saya langsung bantai pertanyaan dia Pak. Sholat 2 rakaat, masjid sepi, apalagi 4 tutup masjid. Betul lah. Subuh 2 rakaat, sepi tak masjid Pak? Sepi, apalagi 4. Maka apa yang disyariatkan Nabi jangan dikotak-katik. Ini hobi benar kotak-katik syariat Nabi. Nauzubillah ya. Giliran pergi ke masjid tergantung alur makan. Giliran makanannya enak, nasi kotak, ayam lain macam-macam datang. Giliran tidak ada makanan, sepi Pak. Percaya tak kira-kira? Maka ini masuk kategori imanuhum fi batnihim. Ya, dia tergantung di dalam perutnya. Ibadah mereka tergantung isi perut. Mana contohnya? Tahlilan. Hari pertama dipastikan sepi. Kenapa? Ikan lauknya. Lah ketahu, lah ketebak Pak. Hari kedua beguyur rame. Kenapa? Lontong. Hari ketiga tambah rame, nasi kotak. Subhanallah, jangan sampai ibadah kita tergantung isi kotak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ibu, saya tanya, ikhlas tak bawa kotakannya ke sini? Ikhlas. Saya mau contohin, ada satu tempat dibilang oleh pengurus masjid, nanti kita Isra Mi'raj, tolong satu kakak sediain 2 kotak nasi. Disediain 2 kotak nasi, diantar ke masjid. Pas pulang yang punya kakak nganter 2, baliknya 5 kotak. Tekor masjid. Ada tak di sini? Nganter 2, pulang 5. Ditanya oleh istri, Pak, punya siapa yang 3 itu? Tak tahu deh, terkapar di dekat pintu masjid. Pasti tidak ada orangnya, pasti lillahi ta'ala. Sekali pintu masjid lah tertutup, rupanya ketua masjid habis dari WC. Mencari mana nasi kotakku tadi. Rupa lagi bantai kawan bawa pulang. Ada tidak orang tuh di sini? Jangan, ya. Khawatir niat kita berubah. Khawatir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, saya mau ngasih pertanyaan lagi, lanjutan. Boleh? Kira-kira siapa yang ditemui oleh Nabi Muhammad di langit yang ke-7? Langsung yang ke-7? Siapa? Oh siap, Masya Allah. Yang laki dulu, dari tadi bini terus. Masya Allah, dia yang baca rawi ya tadi? Bukan? Oh bukan. Alhamdulillah. Nanti Ustazah boleh dikasih hadiah buat beliau ya. Nabi Ibrahim dijumpai oleh Nabi Muhammad di langit ke-7. Singkat cerita, kenapa bisa perjumpaan dengan Nabi Allah Ibrahim? Karena balasan silaturahim, hormat dengan senior. Rasulullah itu mengunjungi Nabi Allah Ibrahim karena Nabi Allah Ibrahim berjasa dalam sejarah perjalanan Nabi Muhammad. Apa? Salah satunya dalam kitab Ad-Dardir, yang naik buruk itu dalam riwayat bukan hanya Nabi Muhammad, ternyata Nabi Allah Ibrahim. Dari mana? Dari Palestina ke Mekah. Dari Palestina ke Mekah. Untuk apa? Mendirikan Ka'bah. Perjalanan dari Palestina ke Mekah itu jauh, Pak. Maka dalam riwayat ada yang bilang Nabi Allah Ibrahim difasilitasi oleh Allah naik buruk juga dari Palestina ke Mekah. Maka dibalas oleh Nabi dari Mekah ke Palestina. Dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim Ka'bah. Maka sampai sekarang Ka'bahnya masih tidak, Pak? Masih? Ka'bah masih indah. Kenapa? Niat yang tulus seorang Abul Anbiya. Nabi Ibrahim itu punya gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul. Bangun Ka'bah dilandasi dengan takwa kepada Allah, sampailah ceritanya nanti ke Zamzam, Sa'i dan sebagainya. Itu Nabi Ibrahim. Maka Rasulullah berjumpa. Maka ibu bapak yang nak bangun rumah, nak bangun pesantren, nak bangun apapun, kalaulah bangun tempat,
diniatkan, ya Allah, sengaja aku bangun rumah, bangun pesantren, bangun tempat ini sebagai niat Allah Ibrahim membangun Ka'bah. Ini banyak yang tak tahu, Pak. Ini terkadang mohon maaf bangun rumah ikut syirik, Pak. Ya kita bangun rumah, zaman dulu orang tua kita kalau bangun rumah sengaja aku bangun rumah lillahi ta'ala, biar kokoh, biar kuat untuk ibadah kepada Allah, diniatkan macam niat Nabi Allah Ibrahim membangun Ka'bah. Itu niatnya. Tidak percaya kayak tukang. Minta maaf kalau ada tukang. Tukang Pak, ada unsur syirik. Kita yang punya rumah punya unsur syiriknya. Kata tukang, yang namanya tukang Pak akan dilakoni oleh yang punya rumah. Ini zaman dulu. Kata tukang, Pak Haji, bentar lagi rumah kita nak natap, tolong taruh kelapa 2 butir, Pak. Nah, mulai beli kelapa 2 butir. Habis itu jangan lupa Pak Haji, kopi 1 tegok taruh di atas, Pak Haji. Siap. Habis itu apalagi duit merah taruh di atas, Pak Haji. Apalagi ditaruh lagi, tolong pisang 1 tangan taruh di atas hubungan atap, Pak Haji. Siap. Ditaruh semua, roti gabing sepak, Pak Haji. Yang punya rumah ini mikirnya panjang. Lalu taruh kelapa berarti alamat ada manfaat rumahnya. Taruh kopi biar tak gelap rumahnya. Taruh pisang mudah-mudahan banyak yang suka rumahnya. Itu kata Pak Haji. Lah mulai syirik, Pak. Padahal tukang tadi biar tak susah turun ke bawah untuk makan. Ini banyak masih terjadi di lapangan, Pak. Ya. Pas sekali tengok rumah nggak selesai, terima kunci, nengok, kan? Lah diterima oleh Allah amalku, kata Pak Haji. Padahal dibantai ke tukang bawa pulang, Pak. Ini nih cerita, ya. Tapi mohon maaf banyak tersirat dan tersurat. Khawatir kita jadi syirik kepada Allah. Harusnya kalau kita bangun rumah, cukup undang anak pesantren, baca maulid, baca yasin, kasih makanan, berkah rumahnya. Betul? Betul. Begitu juga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jam 10 ini. Kata kiai saya, ceramah dan usah lama-lama. Kata kiai saya, ceramah dan usah lama-lama. Saya punya guru Al-Habib Ahmad bin Abu Bakar Al-Habsyi. Beliau bilang, kalau nanti suatu saat mubaligh, tidak usah lama-lama. Bapak Ibu jelek-jelek macam nih, saya pernah di TV, Pak. Dulu, tahun 2014, saya terlahir dari anak orang susah. Ayah saya sopir angkot, mak saya yang tercinta, my mother is lope-lope, jualan sayur keliling. Anak orang susah. Masuk pondok pesantren lebih kurang 12 tahun, Allah takdirkan sekolah sampai ke luar negeri. Pulang dari situ, harapan saya pulang dari sana bukan menjadi ustaz, bukan. Saya pengen macam mana memperbagusi ekonomi orang tua. Saya lompat ke Jakarta, Pak. Saya pergi ke stasiun TV swasta yang ada di Jakarta, ikut audisi, Pak. Saking pengennya jadi artis itu 3. Kalau ganteng beneran, kalau cantik beneran, kalau jihad ancur-ancuran, Pak, baru bisa masuk jadi artis. Saya pergi ke salah satu stasiun TV yang ada di Jakarta, dari pagi sampailah ke siang audisi, alhamdulillah tidak lolos, Pak. Tapi saya tak kecil hati, berangkat ke stasiun TV namanya Indosiar, masih ingat tak? Saya audisi dari pagi sampai sore. Pagi bau parfum, sore bau nyam-nyam, barulah tampil di stasiun TV 5 menit, Pak. Saya udah siapin konsep sampai 1 jam. Ternyata baru sekali audis, cuman 5 menit dah sampai. Alhamdulillah masuk 40 besar di Akademi Sahur Indosiar 2014, Pak. Tak sombong, cuma ngasih tahu perjalanan hidup ini. Yang namanya perjalanan hidup nak dinikmatin. Kenapa? Karena berkah kedua orang tua saya. Alhamdulillah baru sekali edisi perdana ceramah di TV bulan Ramadan,
orang belum bangun sahur saya lang ngaruh ngerik wak di stasiun TV. Alhamdulillah baru sekali muncul di TV, besoknya saya langsung tereliminasi, langsung pulang bawa koper pagi. Kenapa? Orang Bangka tidak ada yang SMS waktu itu. Tapi ini hikmah yang ada dapat dari diri saya. Kenapa? Cuman sekali muncul di Indosiar, tak kalah sampai di Bangka Belitung, dari ujung timur ke ujung barat sudah saya dapat tilasi. Ini menunjukkan apa? Semua Allah yang punya rencana. Kita cuma menjalankan perintahnya. Sebagaimana Nabi diperintah oleh Allah, Nabi Muhammad SAW menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Maka sebelum saya tutup ceramah, kata kiai saya dulu waktu kita audisi, ada satu kiai namanya Ustaz Firman Al-Farisi. Beliau pernah bilang, kalau jadi mubaligh tengok jamaah, inilah jam 10.03. Apa kata kiai saya? Tengok 3 perkara kalau lagi ceramah, tidak usah lama-lama. Lihat yang pertama, kalau audiens, kalau jamaah lah banyak yang muak, stoplah kata Yesus. Kenapa? Orang lah ngantuk. Dari tadi saya tengok adalah kayak 70% lah muak-muak. Ini alamat sinyal lah lampu kuning wak. Maka kalau ada juga yang masih belum ngantuk, lihat yang kedua kata kiai saya. Apa? Lihat kalau lah bapak-bapak, ibu-ibu kaki lah mulai selonjoran, malah mulai narik kaki kali-kali lah. Alamat orang lah pakai linu, lah capek dengar ceramah kita, maka ancang-ancang lampu hijau. Maka kalau juga masih ada yang nyaman dengan ceramah kita, tengok yang ketiga, ilmu kepegawaian pemerintah. Kalau ada orang pegawai bekerja di atas jam kerjanya, maka dihitung lembur. Kalau ada kiai ceramah lewat dari sejam, maka pikirlah panitia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tutup nih 4 perkara sebelum kita lanjut dan kita pulang. Bapak 4 nih, izinkan saya 5 menit tuntas insyaallah. Ambil hikmahnya, jangan tinggalin 4S. Dari hikmah Isra Mi'raj yang panjang lebar, dari awal kita datang sampai di sini, kita minta pertama untuk menambahkan keimanan kita kepada Allah, dan insya Allah mudah-mudahan pulang dari sini semua dosa diampuni oleh Allah. 4S Bu ya, pulang dari sini Bapak 4S jangan ditinggalin oleh-oleh dari saya. Yang pertama, la tarkus sholat, jangan tinggalin sholat. Sholat ini hubungan kita dengan Allah. Kenapa iblis keluar dari surga? Penyakitnya satu, tidak hormat dengan Nabi Adam. Lah kalau tidak hormat dengan Nabi Adam saja, out dari surga, apalagi yang tidak sujud dengan Allah. Cak-cak nak masuk, hello kata malaikat. Siapa ente? Tidak sholat ente. Malaikat itu sekelas iblis saja keluar dari surga gara-gara tidak hormat dengan Nabi Adam. Tidak hormat dengan Nabi Adam, out keluar dari surga, apalagi yang tidak mau sujud dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan tinggalin sholat yang pertama. Ini inti yang paling hebat, hubungan dengan Allah. Yang kedua, jangan tinggalin sholawat. Ini Masya Allah nih, dekat tempat kita senantiasa ada bunyi di pondok pesantren. Kedengeran tidak usah sampai keluar. Hadroh, Masya Allah. Dengerin, jangan cacak budak. Bila perlu anterin pemakan, makanan anterin yang nyaman-nyaman. Donat, apa lagi? KFC gak usah, jangan KFC Israel. Ya, jangan. Kenapa? Enak dengarnya salawat. Kalau ada orang dengar salawat, kupingnya budak Pak, alamat, ya tak lama deh. Mohon maaf, hubungan salawat ini dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kencengin salawat, teriak-teriakin salawat, pahalanya besar luar biasa. Saya ini salah satu yang merasakan pengamal berkah salawat Pak. Saya buktiin ceritanya, tidak pernah tinggal ya Pak. Tasbihnya tak pernah saya tinggal. Kenapa? Salawat kayak kencengin. Saya ke Bangka Belitung hijrah. Istri saya orang Bali Juk City. Ya, 10 tahun saya sudah di sini. Saya punya sudah 10 tahun di sini Pak. Saya hijrah ke tempat ini. Saya punya pondok pesantren di Balunijuk. Ada 2 malahan. Satu lembaga tahfiz, satu pesantren putih. Riyadul Anwar nama pesantrennya. Dulu niat saya mau bangun pesantren putri itu di belakang rumah saya, di dekat UBB, di samping kantor Kades.
yang tanahnya setengah hektar. Waktu itu cuma megang duit gak berapa juta. Saksinya ada santri tadi. Iya. Cuman beberapa juta. Sedangkan tanah di belakang rumah UBB pahamlah berapa tanah harga sekarang. 500 juta mau dijual. Saya sholawatin banyak-banyak. Saya suruh istri saya, mertua saya, adik-adik saya, santri-santri. Alhamdulillah, berkat sholawat tanah yang di belakang dibeli oleh orang lain. Saya yang sholawat, kita yang ikhtiar, orang yang beli, Bang. Siapa yang beli, Ustaz? Yang beli waktu itu yang tragedi Lion Air. Duitnya banyak. Jadi dia dibeli belakang itu tak jadi dibangun pesantren, dibuat kos-kosan untuk anak UBB. Saya tak kecil hati, tambah kencang sholawatnya, Pak. Subhanallah. Habis COVID, habis COVID ini? Pas COVID tepat tanggal 11 Rabiul Awal. Ini kisah nyata saya berkenaan tentang keutamaan sholawat. Ya Pak. Tanggal 11 Rabiul Awal, besoknya Maulid di Balunijo, ada Pak Haji datang ke rumah. Ustaz Dede dengar kabar mau bangun pesantren ya? Iya Pak Haji, rencananya mau beli tanah setengah hektar. Cuman uangnya belum cukup. Mau pinjem juga rasanya berat. Ustaz tak usah beli, saya punya tanah 2 hektar, ambil buat Pak Ustaz. Minta setengah hektar dengan Allah, Allah kasih 2 hektar dulu. Karena kita sadar diri mintanya setengah hektar, saya bilang dengan Pak Haji, Pak Haji cukup 1 hektar saja. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Yang 1 hektarnya lagi saya serahin, kalau nanti pesantren maju ada rezeki biar saya bayar, duitnya biar dicicip dengan anak cucu. Alhamdulillah berkat sholawat 1 hektar tanah itu dikalkulasikan duitnya Pak 1 miliar Pak. Subhanallah, berkat sholawat. Jangan tinggalin sholawat. Yang kedua, yang ketiga dan yang terakhir, sholat hubungan dengan Allah, sholawat hubungan dengan Nabi Muhammad. Yang ketiga, silaturahim jangan terputus. Kumpul-kumpul jangan putus silaturahim. Cuman gara-gara hal sepele. Ada cuman gara-gara Pak Haji lama dengan Pak Haji baru, Pak. Hubungannya di masjid. Ini gara-gara, ini penyakit nih. Ya, ada Pak Haji lama dengan Pak Haji baru. Pak Haji lama kalau imam di masjid pakai bismillah. Yang Pak Haji baru pulang dari Mekah jadi imam masjid tak pakai bismillah lagi. Marah-marah malah. Tak ada nih di Mekah di Madinah tak pakai bismillah. Perbedaan itu dijadikan rahmat, bukan untuk berkelahi, bukan untuk saling menjatuhkan. Apa ujung-ujungnya bekantek, you know, pejagur Bang, di masjid. Apa kata yang tak sholat? Untung kuda pergi ke masjid. Akan kacau kan? Gara-gara mutus silaturahim. Yang untung siapa? Yang tak sholat tambah kencang dalilnya. Pengurus masjid lagi pejagur, ya. Gara-gara sholat. Lah kita jangan sampai. Apalagi sampai ada ibu-ibu pemusuh cuman gara-gara kue klepon dengan kue apa itu sih lagi? Bugis bugis bebaju dengan bugis telanjang lah. Ini kejadian Bu, cuman gara-gara nyebut bugis bebaju dengan bugis telanjang perang ibu-ibu. Sampai ada ibu ngomong, Ustaz budak bakal bertegur dengan dia nak dikantet petir 7 kali sekalipun. 7 kali kantet petir, sekali lagi babak bingung. Apalagi 7 kali. Kita ini bukan Tom and Jerry, mati hidup lagi. Betul. Jadi jangan coba-coba memutuskan tali persaudaraan. Maka Bapak Ibu, perjalanan Nabi ini begitu dahsyat. Sebelum Nabi ke Sidratul Muntaha, Nabi sholat. Di sholat di mana? Masjid. Ini pertanyaannya. Nabi Muhammad SAW sholat di masjid apa sebelum berangkat ke Sidratul Muntaha? Ada yang tahu? Nabi sholat sebelum ke Sidratul Muntaha, ya, mi'rajnya Nabi sholat dulu bersama para malaikat dan para nabi. Tadi saya sudah sebut. Ada yang bisa jawab? Masjid apa Pak? Al-Hidayah? Kapan Pak? Masjid apa? Ayo yang di belakang. Masjid Madinah kurang tepat. Ada yang tahu? Adik?
Masjidil Aqsa, betul. Nabi sholat Pak di situ 2 rakaat. Bahkan Nabi SAW sebelum berangkat Mi'raj, Nabi ditawarin minuman. Ada yang tahu 2 minuman yang ditawarin oleh Nabi oleh malaikat Jibril? Ada yang bisa jawab minuman apa? Bunda lagi, yang lain. Bapak dulu 2 minuman Pak ditawarin dalam acara Isra dan Mi'raj. Ada yang tahu minuman apa? Es teh apa es cincau? Baik, siapa? Ada yang lain selain dia? Ada lagi? Bapak 2 minuman. Ibu Adinda santriwati, ayo siap. Susu apa? Apa tadi? Madu. Baik. Ada yang bilang asal wal laban. Satu pertanyaannya betul, nanti dikasih juga hadiah. Satu lagi minuman. Ada yang riwayat, ada yang bilang asal madu, tapi bukan itu. Ada satu lagi selain susu. Siapa tadi? Arak. Ibu itu ya. Dikasih hadiah juga. 2 minuman Pak. Nabi SAW pilih yang mana? Nabi SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj minum apa? Minum susu. Malam ini saya minum apa? Cuma ngasih tahu Pak ini. Ya. Kalau perjalanan Isra Mi'raj Nabi dikasih 2 minuman. Saya malam hari ini 2 juga Pak. Cuman saya 1 tak saya minum. Ya. Menunjukkan apa? Nabi yashrabul laban. Nabi Muhammad minum susu. Maka kalau bapak, ibu, saudara, saudari hobi minum susu, tafa'ulan bin Nabi, maka ikut gaya Nabi. Ustaz, saya tak hobi minum susu, saya ngopi Pak Ustaz. Ada yang ngopi di sini? Bapak ngopi lah. Man syaribal qahwa, siapa orang yang minum kopi? Bersyukur Pak hobi minum kopi sama saya. Kenapa? Tafa'ulan lil ulama'il amilin. Ulama itu senang minum kopi Pak. Alhamdulillah. Ustaz, saya tak hobi minum kopi, saya minum teh. Ibu hobi minum teh? Man syaribal syai, kata ulama, barang siapa mereka yang suka minum teh, maka ikut gayanya para sultan Pak. Bapak senang, ibu senang teh? Senang teh? Sultan kalian. Tapi ingat, Fir'aun juga minum teh. Sultan dia Pak. Tapi sultan zalim. Maka daripada itu memang istimewa susu Bapak. Singkat cerita, salat jangan tinggal, salawat jangan tinggal, apa lagi? Silaturahim jangan terputus. Yang terakhir sebelum saya tutup, sedekah. Yang terakhir sedekah fi'ul bala. Orang yang sedekah menjauhkan daripada bala. Yang hari ini sedekah bawa sesuatu dari rumah tempat ini, mudah-mudahan jadi amal jariah. Yang makan jadi darah daging, ikut sholat ibadah kepada Allah, kita pun dapat pahala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya cukupkan Bu ya. Bu, cukup ya. Insyaallah lain waktu kita sambung lagi. Karena waktu tidak memungkinkan, jam 10:16. Mudah-mudahan 4 ini sudah mewakili daripada Isra dan Mi'raj. Jangan tinggal salat, hubungan dengan Allah. Jangan tinggalin salawat, hubungan dengan Nabi. Jangan tinggalin silaturahim dan sedekah karena hubungannya dengan manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Kalau yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jakarta, kota metropolitan, di sana tempat istana presiden. Jikalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan 100%. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong jangan dilapor dengan polisi. Ubi kayu sambal terasi, thank you, terima kasih. Kesekayu beli tomat, sekian, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini membawa keberkahan. Kumpulnya kita di sini mendatangkan ampunan. Mudah-mudahan tempat ini menjadi wasilah nanti berjumpanya kita dengan Rasulullah di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah wa mu'jizatil Fatihah iftah lana babal khair waj'alna min ahlil khair ya man waffaqa 'alal khairil khair wa annahum 'alayh wa fidna lil khair wa inna 'alayh. Allahumma irfa'na minal bala wal waba wal fahsya wal munkar wa ta'u ma zahara min hawma min baladina hadza khassa ودل المسلمين عما إنك على كل شيء قدير يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم بارك لنا في الرجاء والشعبان وبلغنا رمضان اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين خصوصا إخواننا المجاهدين في فلسطين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Dede Irham atas ceramah yang telah disampaikan serta doa yang telah dipanjatkan. Semoga acara ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mewakili pengurus masjid dan panitia kegiatan, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Irham dan seluruh jemaah muslim lingkungan Cendrawasih yang telah menyempatkan diri untuk hadir ke sini. Semoga acara ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami memohon maaf apabila pada kesempatan ini ada yang berkurang berkenan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.